niat mencuri, malah dapat istri. Diceritakan tentang seorang pemuda yang berniat untuk bertaubat dari pekerjaannya selama ini, yakni sebagai pencuri. Suatu hari, ia mampir dan duduk di teras Masjid Jamiat Taubah, sebuah masjid besar di Damaskus. Saat itu sedang dilaksanakan pengajian yang disampaikan oleh Syekh Salim Al-Masuti. Tanpa sadar, si pemuda mendengarkan materi yang disampaikan sang ulama. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Meskipun sulit memahami ucapan itu, si pemuda tetap mendengarkan ceramah sang ulama. Setelah majelis pengajian selesai, satu persatu jamaah pulang ke rumah mereka, hingga tinggallah si pemuda seorang diri. Ketika malam semakin larut, si pemuda merasakan perutnya teramat sakit, karena memang sejak pagi ia belum mendapatkan makanan. Pemuda itu pun berjalan keluar dari masjid, demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang tempatnya berjalan, ia mendapati sebuah rumah yang pintunya agak terbuka. Timbullah peperangan dalam hatinya, untuk mencuri atau tidak. Ia mendengar suara bisikan. Ini adalah kesempatan bagimu. Pasti ada sesuatu yang berharga di dalam sana. Bahkan makanan yang bisa mengatasi laparmu. Pemuda itu pun berjalan mendekati rumah tersebut. Namun langkahnya kemudian berhenti ketika mendengar bisikan lain. Jangan lakukan, ingatlah bahwa engkau sudah bertobat dari perbuatan dosa itu, dan Allah Maha melihat. Pemuda itu pun membalikkan badannya, hendak menjauhi rumah tersebut. Tiba-tiba timbul kembali bisikan aneh. Jika engkau tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya, yang belum tentu seperti dirimu. Dia pun berpikir. Sesaat kemudian diputuskannya untuk memberitahukan pemilik rumah agar mengunci pintu rumahnya. Ketika pemuda itu hendak mengucapkan salam, timbul kembali bisikan. Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri? Dan yang membuka pintu ini sebenarnya adalah pencuri itu. Jadi bila engkau mengucap salam, tentulah si pencuri kaget dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergokinya dengan menangkap basah. Ah, benar juga, pikirnya. Maka masuklah pemuda itu dengan perlahan, tanpa suara. Setelah diamatinya seluruh ruangan, ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Syukurlah, berarti tidak ada pencuri, dan memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Batin si pemuda. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari ruang tidur. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah mendekati tempat itu. Ternyata ada yang tidur, mungkin sang pemilik rumah. Seorang perempuan cantik. Perasaannya pun berkecamuk. Kecantikan sang wanita menimbulkan hasrat dalam dirinya. Beberapa saat pemuda itu berdiri mematung di samping tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertaubat, dan tidak mau menambah dosa yang ada. Tidak. Pikirnya lagi. Segera ia memutar badannya untuk pergi. Ketika menuju pintu keluar, tiba-tiba terdengar bunyi dari dalam perutnya. Si pemuda kembali merasa lapar. Hebat, engkau berhasil mengendalikan nafsu birahimu. Ada rasa bangga dalam hati si pemuda, karena telah berbuat kebaikan. Maka sudah sepantasnya engkau memperoleh ganjaran dari pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu, agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi. Kemudian si pemuda berjalan menuju dapur. Dilihatnya sebuah panci di atas kompor yang ternyata berisi kentang rebus.
Karena dorongan rasa laparnya, si pemuda pun mengambil kentang rebus itu dan memakannya. Namun, pada gigitan pertama, pemuda itu tersadar. Ia merenung, serta berucap dalam hati, Engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku sebagai tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tentunya tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau adalah setan. Pemuda itu pun ketakutan. Celaka aku, bila ada orang yang di luar dan melihat perbuatanku. Aku harus keluar. Pikirnya lagi. Maka dengan tergesa-gesa, ia keluar rumah wanita tersebut dan kembali menuju masjid. Paginya, setelah selesai menunaikan sholat berjamaah dan membersihkan diri, si pemuda kembali beristirahat di teras masjid. Tidak terlihat seorang pun di masjid tersebut, kecuali dirinya dan Syekh Salim Al-Masuti yang sedang membaca kitab. Tak berapa lama datanglah seorang wanita menghampiri Syekh Salim Al-Masuti dan berbicara dengan ulama tersebut. Setelah berbicara beberapa lama dengan wanita tersebut, sang ulama mengedarkan pandangannya ke sekeliling masjid. Tak dilihatnya seorang pun pria, kecuali si pemuda. Maka dipanggillah pemuda itu. Wahai Fulan, mendekatlah ke sini. Panggil Syekh Salim Al-Masuti. Si pemuda memperhatikan wanita tersebut. Ternyata dia adalah pemilik rumah yang didatanginya tadi malam. Dengan perasaan takut, si pemuda pun mendekat. Ceritakan lagi, apa yang engkau sampaikan tadi? Pinta Syekh Salim kepada si wanita. Saya bermimpi, rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekeliling, ternyata pintu rumah saya terbuka, sebagaimana mimpi saya. Maka, segera saya menuju rumah paman saya, untuk meminta dicarikan suami. Agar kejadian dalam mimpi saya tidak terjadi, bila saya ada suami yang melindungi. Syekh Salim menoleh kepada si pemuda, lalu bertanya, Apakah engkau sudah menikah? Belum. Karena tidak ada pria kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan padamu. Maukah engkau menjadi suaminya? Si pemuda ini pun terkejut bukan main. Dengan cepat ia mengangguk. Kemudian Syekh Salim bertanya kepada si wanita, Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu? Ya, wanita itu menjawab. Syekh Salim Al-Masuti pun menikahkan mereka. Setelah menikah, si wanita mengajak pemuda itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si wanita mendengar suara dari perut si pemuda. apakah engkau lapar? Pemuda itu mengangguk. Wanita itu pun menuju dapur dan membuka panci. Saat melihat kentang rebus di dalamnya, dia berkata, Heran, siapakah yang masuk ke rumah dan menggigit kentang ini? Si pemuda pun menangis dan menceritakan semuanya. Istrinya berkomentar, Ini adalah buah dari sifat amanah. Engkau menjaga kehormatanmu, dan engkau tinggalkan kentang yang haram itu. Lalu Allah berikan kepadamu rumah ini semuanya, berikut pemiliknya, dalam keadaan halal. barang siapa yang meninggalkan sesuatu, ikhlas, karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu.